Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana anzil 'alaina ma'idatan minas sama' takunu lana 'aidan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin ila akhirih ayat. Sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati segenap pengurus dari PPMI Solo Raya, Ustaz Huda sekalian, serta seluruh sahabat-sahabat yang hadir jamaah pada kesempatan hari ini. Semoga senantiasa diberikan kemuliaan, kebahagiaan, kesejahteraan. Mungkin masih ada keluarganya saat ini belum sehat, segera Allah berikan kesehatan. Suami istrinya taat setia, anak-anaknya solih solihah. Kita senantiasa diberikan kemudahan untuk bisa kembali memenuhi panggilan yang kedua Allah, yakni bisa disegerakan kembali ke Mekah, ke Madinah. Dan kalaupun kita nanti dipanggil oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah, amin Allahumma amin. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya, limpah rezekinya, sehingga kita masih diizinkan oleh Allah, diridhoi oleh Allah untuk bisa saling bermuajah di sini, ya, saling belajar bersama-sama, luruskan niat kita untuk thalabul ilmi. Insyaallah dengan lurusnya niat kita nanti Allah akan hadirkan fadilah-fadilah yang luar biasa manakala saat kita lurus niat kita untuk thalabul ilmi. Dan semoga di setiap gerak langkah kita pada kesempatan hari ini, setiap nafas kita di Masjid Siti Fatimah ini, ya, Allah kirimkan para malaikatnya Raqib dan Atid, catat menjadikan amal kita menjadi amal yang terbaik, amal yang soleh kita. Karena kita tidak pernah tahu, bisa jadi di majelis ilmu inilah nanti yang akan menjadikan pemberat timbangan amal kebaikan kita nanti saat yaumul hisab kita. Amin. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang suri tauladan terbaik yang senantiasa kita nantikan syafaatnya. Insyaallah dengan kita mempraktekkan jurus-jurus dari, ya, wasilah yang dari mana rezeki ini, ilmu dari Allah ini, insyaallah kita juga ambilkan dari pedoman-pedoman beliau dari Al-Quran dan Hadis. Dengan kita mempraktekannya, insyaallah kita pun akan termasuk bagian dari umatnya yang tentunya nanti yang sangat kita nantikan adalah syafaat dari beliau, sehingga kita bisa saling, ya, bersama-sama bisa di jannahnya Allah. Dan syukur-syukur yang sangat kita idam-idamkan adalah bisa bertetangga dengan Rasulullah nanti di jannahnya. Amin Allahumma amin. Baik, Bapak Ibu semuanya hadir pada kesempatan hari ini. Tema kita pada kesempatan hari ini sejatinya adalah tentang rahasia merubah nasib. Jadi nasib itu sejatinya bisa dirubah nggak Bapak Ibu? Nasib itu bisa dirubah nggak kira-kira Bapak Ibu? Sakit betul? Atau soal yakin nih? Kok mendel mawon nih? Yakin bahwa nasib itu bisa dirubah? Nah, ini ada 3 kunci rahasia untuk merubah nasib. Salah satunya tema kita pada saat ini adalah rahasia menguasai dzon, mengendalikan dzon. Ini adalah bagian dari nanti merubah nasib. Kita akan bahas tuntas lebih lanjut lagi, lebih detail lagi nanti insyaallah. Ya. Ini adalah lanjutan dari pertemuan kita yang pertama kemarin membahas tentang rezeki. Jurus pertama di rezeki adalah tentang membuka perisai rezeki terlebih dahulu. Jadi sebelum praktekkan ilmu ini harus kita praktekkan ilmu kemarin terlebih dahulu. Gerbangnya adalah, ya, kita sadari dulu kesalahan-kesalahan kita. Karena sejatinya Allah sudah jamin rezeki setiap manusia. Namun kenapa kok saat ini belum berlimpah? Karena kita sendiri yang menutup sekat-sekat rezekinya. Kita yang memasang hijabnya. Apa itu? Itulah perisai rezeki kemarin yang kita bahas. Maka tugas kita adalah lepaskan dulu, baru setelahnya kita ikhtiar. Jadi ikhtiar apapun tidak akan lancar manakala apa? Perisai rezekinya tidak kita lepas. Sebagaimana kita naik sebuah mobil Bapak Ibu, ya. Gasnya sudah ditekan, gas itu adalah ikhtiarnya. Tapi perisai rezekinya masih dijalankan. Apa itu perisai rezeki? Remnya masih ditekan. Sekuat apapun remnya kita injek, ya, sekuat apapun gasnya kita injek, ikhtiarnya luar biasa. Kalau remnya masih diinjek, jalan buat mobil itu. Jalan tidak kira-kira Bapak Ibu? Tidak. Maka tugas kemarin yang pertama adalah lepaskan dulu remnya, lepaskan dulu perisai rezekinya.
maka insya Allah rezeki akan semakin berlimpah. Dan rezeki di sini bukan hanya tentang duniawi, nominal uang saja, tapi apa? Rumah tangga yang harmonis, anak-anak yang solih-solihah, ini rezeki yang luar biasa. Nominal berapapun tidak mudah. Ya. Kelapangan hati itu rezeki yang sangat luar biasa. Ya. Ketenangan hati, berapapun nominal tidak mampu untuk membeli ketenangan hati. Ya. Itu justru rezeki yang sesungguhnya. Dan nominal itu hanya dampak dari kelapangan hati, karena sesungguhnya ya, rezeki dunia itu berbanding lurus dengan kelapangan hati kita. Saat hati kita senantiasa nyaman, lapang, maka sejatinya rezeki pun akan semakin mudah untuk berdatang. Nah, insya Allah kita nanti akan membahas lebih lanjutannya tentang rahasia merubah nasib di series pertama. Jadi rahasia merubah nasib ini panjang penjelasannya, namun di series pertama ini fokus nanti membahas tentang bagaimana kita mengendalikan kebutuhan kita terlebih dahulu. Nah, sebelum masuk ke materi yang lebih dalam lagi, lebih lanjut lagi, mohon izin yang kemarin ya sempat ikut di pertemuan pertama angkat tangan. Ini untuk menyeragamkan nanti materi, masya Allah, ya. Baru 10% ternyata. Ya, karena ini lanjutannya. Ya, ibarat kita naik sebuah gedung ke lantai 2, kalau kita langsung loncat ke lantai 2 sakit badan. Kita harus naik tangga terlebih dahulu. Ya. Makanya tadi sekilas kita ada prolog terlebih dahulu untuk menjembatani agar kita mudah masuk ke materi kita lanjutan ini terlebih dahulu. Ya. Ini sebelum masuk di sini berarti masih banyak juga yang belum kenal ya. Kalau tak kenal maka tak napa Bapak Ibu? Ya. Ada yang tak sayang, ada yang tak harus. Masya Allah. Ya. Tak kenal maka kenalan terlebih dahulu ya. Tak kenal maka taruh terlebih dahulu ya. Mohon izin untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu sekilas mohon ya. Nama saya adalah Muhammad Sofi Al-Khairuddai. Muhammad Sofi Al-Khairuddai. Domisili saya ada di Prambanan. Prambanannya ikut Klaten, timur Candi, masuk ke utara. Jadi masih satu provinsi. Nanti kalau saya ikutnya Kalasan, berarti saya sudah lintas provinsi nih ke sini, ya. Dari Jogja ke Jawa Tengah. Alhamdulillah, ya, beberapa kami diamanahi ya, oleh Allah ya, untuk menyampaikan ilmu Allah yang luar biasa ini. Ya. Ilmu rahasia mandat rezeki ini kami lisensi dari rahasia mandat rezeki Ustaz Nasrullah dan sebagainya. Ini sekilas profil kami. Ini beberapa amanah-amanah kami ya, untuk mengisi di beberapa lembaga, majelis taklim dan lain sebagainya ya. Nah, jika ada sahabat-sahabat nanti yang ingin ya sambung silaturahmi atau ingin nanti ada yang ditanyakan ya, atau update materi, boleh nanti di media sosial kami atau di WhatsApp kita. Jika ada yang ingin konsultasi, kalau di forum khawatirnya adalah sebuah aib, maka kita berikan sebuah wadah khusus ya. Jadi nomor yang kita publish ini melalui filter dari istri kami terlebih dahulu, karena kebanyakan jamaah biasanya ibu-ibu ya, maka ke istri terlebih dahulu. Nanti jika bapak-bapak nanti ke kami langsung ya, ke nomor kami. Jadi silakan nanti untuk dicatat. Dan kabar baiknya nanti jika ada sahabat-sahabat kita nanti yang di sini yang meresum materi kita pada kesempatan hari ini, nanti di mention di Instagram kita. Nanti satu orang yang beruntung nanti kita akan berikan giveaway buku titik balik dari sahabat kita. Nanti akan kita berikan hanya untuk satu orang saja. Oke, lanjut ya. Baik. Sebelum masuk ke materi ini, mohon izin Bapak Ibu, saya yakin sekali ya, secara usia, pengalaman hidup Bapak Ibu semuanya, ya, ilmunya dari Bapak Ibu semuanya yang hadir di sini pasti jauh di atas saya. Tapi mohon izin pada kesempatan hari ini, mohon ridhonya terlebih dahulu ya, saya di depan terlebih dahulu untuk membersamai Bapak Ibu semuanya untuk menyampaikan materi ini. Jadi mohon izin, mohon ridhonya, luruskan niat kita sebagaimana dalam Quran Surat Al-Fatihah ya, ihdinas syiratal mustaqim ya. Jadi tunjukilah kami jalan yang lurus. Saat kita luruskan niat tersebut, insya Allah dengan izinnya Allah akan berikan rahmat, Allah akan hadirkan itu hudan, akan Allah hadirkan itu solusi, sehingga apa? Persoalan demi persoalan dalam hidup kita Allah kirimkan solusinya ya. Maka luruskan niat kita terlebih dahulu. Apapun nantinya saya sampaikan tentunya Bapak Ibu semuanya berbeda-beda dari segi penerimaannya, dari segi apa? Ya, pemahaman yang diberikan. Pemahaman inilah bentuknya nanti rahmat, masing-masing pasti akan berbeda-beda. Karena persoalan kita yang ada di sini pasti berbeda-beda. Bisa jadi Allah kirimkan pemahaman yang luar biasa sehingga kita dimudahkan nanti untuk ya, menyelesaikan persoalan-persoalan dalam hidup kita. Baik.
Sebelum kita masuk ke materi, ya, kita berdoa terlebih dahulu agar Allah kirimkan para malaikatnya hadir di majelis-majelis ilmu ini, di taman-taman surga ini, serta ridhoi, berkahi dan aminkan seluruh hajat kita semuanya pada pagi hari ini. Ala hadhihi ridhoi ila syai'ulillah bisiril Fatihah. Iya. Ini sekilas testimoni dari sahabat-sahabat kita yang telah mengamalkan ilmu maret rezeki ya, dari grup kita, grup binaan kita. Di kita juga ada grup binaan ya, yang menandakan kepada kita untuk terus membersamai Bapak Ibu semuanya. Ya. Ini ada salah satu sahabat kita ya, yang hadir ya, juga di pertemuan kemarin tanggal 11 Februari di sini. Ya. Alhamdulillah setelah ikut satu kali kajian maret rezeki, mendapatkan keterangan lahir batin dalam keadaan apapun, keluarga kian harmonis. Mengamalkan satu jurusnya di hari Jumat, perintah langsung terbayar. Ini salah satu sahabat kita yang hadir di Siti Fatimah kemarin tanggal 11 Februari, mengamalkan jurus yang pertama. Jurus apa kemarin Bapak Ibu? Jurus apa kemarin? Perisai rezeki. Apa itu? Ya, menyadari semua persoalan yang hadir itu adalah atas kesalahan dirinya, bukan menyalahkan Allah lagi. Ya, mentadaburi dari Quran surat An-Nisa ayat 79. Ma asabaka min hasanatin famin Allah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Dan adapun hasanatin apa? Kebaikan, nikmat rezeki semuanya datangnya dari mana? Famin Allah, dari sisi Allah. Berarti Allah inginkan kita senantiasa kebaikan semua. Bagaimana dengan ketidakbaikan itu? Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Dan adapun ketidakbaikan, apa itu contohnya? Wonten-wonten Bu, Bapak ya, yang masih merasa hutang belum lunas masih ada enggak Bapak Ibu? Masih ada betul? Nah, mau senyum-senyum mawon nih, mental. Kalau ini masih ada, itu termasuk saya yakin Allah sejatinya nggak inginkan itu ada. Tapi kenapa kok itu ada? Kuncinya ternyata di sini. Famin nafsi. Dari mana? Dari diri kita sendiri, bukan maunya Allah. Allah inginkan kita semuanya serba baik. Kok masih ada saya yakin bentuknya apa? Anak-anak belum solih. Kok rumah tangga belum harmonis? Itu saya yakin. Datanya dari mana? Bukan maunya Allah itu. Allah inginkan kita kebaikan. Ternyata yang salah siapa? Diri kita sendiri. Ada sesuatu yang belum tepat dalam diri kita. Makanya dicontohkan kemarin di jurus 1 perisai rezeki, ada pola-pola datangnya keajaiban, baik itu para nabi, para aulia sekalipun. Apa itu polanya? Ternyata semua orang itu awalnya lahir itu kondisinya itu fitrah, bersih, belum pernah punya perisai rezeki, belum pernah melanggar larangan, belum pernah menolak perintah. Allah senantiasa ijabah itu doa-doanya. Termasuk Nabi Adam sekalipun. Saat pertama kali diciptakan, tinggalnya di mana Bapak Ibu Nabi Adam? Di mana? Di surga. Tapi ya, sebagaimana Quran surat Al-Baqarah ayat 35, "Wala taqrabu hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin." Jangan dekati pohon ini, nanti kau termasuk orang yang zalim. Diapakan oleh Nabi Adam Bapak Ibu? Bukan hanya didekati tapi dimakan. Akhirnya apa? Dihempaskan di bumi, tidak layak untuk tinggal di surga. Awalnya di surga apapun yang diinginkan diijabah betul Bapak Ibu. Diijabah apapun yang diinginkan. Tapi coba saat di bumi, ya, pingsan berhari-hari, turun hujan. Berikutnya dikiranya apa? Ya, masih ajaib seperti di surga. Pengen apapun, ya, lapar, nasi goreng, datang buat kita. Kenapa? Karena memasang perisai rezeki. Berikutnya apa yang dilakukan? Berdoa. Doanya apa? Menyadari bahwa dirinya yang salah, bukan menyalahkan yang lain, bukan menyalahkan iblis sekalipun yang menggoda. Ya. Lihat doanya Nabi Adam. Ya. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Bait pertama ini adalah istighfarnya Nabi Adam. Melepas perisai rezeki. Rabbana dzalamna anfusana, ya Rabb, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mendolimi diri kami sendiri. Jadi yang salah iblis atau Nabi Adamnya sendiri? Saat sadar bahwa dirinya yang salah, disitulah mulai dibersihkan. Pola-pola seperti siapa? Nabi Yunus sekalipun. Nabi Yunus diperintahkan oleh Allah untuk apa? Berdakwah kepada umatnya 70 tahun lamanya, ternyata tidak ada satupun umatnya yang beriman dengannya. Akhirnya nopo? Beliau tidak kuat. Ya Rabb, turunkan azab kepada umatku ini. Ditinggalkan naik perahu. Padahal apa? Diperintahkan Nabi Yunus untuk apa Bapak Ibu? Berdakwah. Ditinggalkan nih perintahnya.
Beliau akhirnya apa? Perahunya goyang, barang-barang harus dibuang, masih goyang lagi, harus ada orang yang dibuang. Diundi sampai 3 kali, singkat cerita, nama yang muncul siapa namanya? Nabi Yunus. Beliau dimasukkan ke ikan paus, ya, langsung dilahap oleh ikan paus. Di dalam ikan paus lihat polanya ini sama semuanya. Ya. Polanya adalah beliau beristighfar, beliau menyadari bahwa yang salah adalah dirinya, bukan umatnya, bukan yang mengundi. Ini adalah istighfarnya Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Lihat bait terakhir. Inni kuntu minadz dzalimin. Sesungguhnya siapa? Saya yang mendolimi diri kami sendiri. Yang salah siapa, Bapak Ibu? Nah, ibu ini ya yang melakukan testimoni ini, ibu ini ternyata apa? Iya, saya yang salah. Menyadari. Jadi bukan hanya sekedar istighfar, tapi sadar pasti ada yang salah, pasti ada yang belum tepat dalam diri saya. Kok Allah masih izinkan persoalan-persoalan ini hadir kepada kita? Telah mengamalkannya ternyata luar biasa ya. Dengan izinnya Allah ya. Kalau ini ada testimoni sahabat ya, ini tentang istiqoroh bil Quran. Insya Allah nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya kita ada materi tentang harbutala ini, istiqoroh bil Quran ya. Nah, keajaiban-keajaiban ini ternyata juga bisa hadir kepada kita asalkan kita tahu rahasianya. Sebagai pondasi, karena tadi baru 10% tadi yang baru ikut kemarin pertemuan pertama, kita kemarin membahas tentang apa? Ada 3 tingkatan keajaiban. Ada berapa Bapak Ibu? 3 tingkatan keajaiban bagi umat Islam. Yang pertama itu hanya untuk para nabi yang terpilih, namanya adalah mukjizat. Sementara yang kedua namanya adalah karomah, itu untuk para aulia, spesial itu untuk wali Allah. Nah, bagaimana dengan kita? Kita masih dapat hak di sana. Apa itu? Keajaibannya namanya adalah maunah. Ini adalah bentuk pertolongan-pertolongan Allah yang diberikan hanya kepada hamba-hambanya yang beriman. Maka kemarin di pondasi Manet Rezeki yang pertama, perkuat terlebih dahulu imannya terlebih dahulu. Yakinnya dulu kepada Allah bahwa Allah itu Maha Kun. Kita semakin dekat kepada Allah terlebih dahulu. Kita harus husnudzon terlebih dahulu kepada Allah. Ini sebelum masuk untuk membahas ilmu Manet Rezeki kemarin. Sebelum membahas perisai rezeki, fondasi kemarin apa? Kita harus yakin, kita harus iman. Itu kita perkuat terlebih dahulu kemarin. Karena apa? Hanya orang-orang yang beriman yang nanti dapatkan jatah maunah ini. Maunah inilah keajaiban yang dibahas di Manet Rezeki. Ya, pertolongan-pertolongan Allah ya. Maka dengan caranya Allah. Ya. Jadi kemarin kita membahas tentang perisai rezeki. Jika mau dapatkan ya, keajaiban, lepas dulu perisai rezeki. Buka dulu perisai rezekinya. Ini pertemuan kemarin. Nah, baik, selanjutnya ini kita akan membahas fokus di seri selanjutnya ya, pertemuan hari ini tentang rahasia menguasai don ya, bagian dari mengubah nasib. Baik, tadi kita ya tanyakan nasib tadi bisa dirubah betul di prolog tadi. Saged dirubah betul nasib? Atau sih betul yakin baru 10% nih. Oke, betul lanjut. Yakin betul Bapak Ibu nasib itu bisa dirubah? Alhamdulillah mulai kenceng, tapi masih ibu-ibu bapak masih mental nih. Tidak yakin dikata. Yakin betul Bapak Ibu bahwa nasib itu sakit dirubah? Yakin betul? Ini Allah berfirman dalam Quran surat Al-Ra'd ya, ayat 11. Ini di Al-Quran di halaman 250 baris ke-10. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah itu tidak akan merubah nasib suatu kaum selama kaum tersebut tidak merubah apa-apa yang ada di dalam dirinya sendiri. Ini ada hubungannya dengan An-Nisa 79 tadi Bapak Ibu. Perhatikan bait terakhirnya. Ya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Anfusihim apa yang kira-kira? Anfusihim apa-apa yang ada dalam diri kita sendiri. Ingat tadi Quran surat An-Nisa 79. Ya. Sesungguhnya ya, ketidakbaikan itu hadirnya karena siapa? Famin nafsik, karena diri kita ada sesuatu dalam diri kita. Apa ini kira-kira yang ada di dalam diri kita? Kalau itu kita rubah, ternyata mampu merubah nasib kita. Kita nopo. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum selama kaum tersebut tidak merubah apa-apa yang ada di dalam diri kita sendiri. Nah, apa ini? Ada dalam diri kita. Kalau itu kita rubah, ternyata mampu merubah nasib kita. Kita nopo Bapak Ibu. Kira-kira nopo. Untuk memudahkan penjelasan ini Bapak Ibu, ya,
Lebih mudahnya kita menggunakan penjelasannya Imam Ghazali ini luar biasa. Penjelasannya lebih mudah untuk kita terima. Jadi manusia itu diibaratkan sebuah pohon. Sebuah apa Bapak Ibu? Sebuah pohon. Di dalam pohon itu ada strukturnya. Ada namanya akar, ada namanya batang, ada namanya daun, ada namanya buah. Nasib kita itu adalah buah. Sementara daun dan batang pohon itu adalah tindakan kita, kebiasaan kita, lisan kita, ya, karakter kita, akhlak kita, kelihatan itu semuanya. Batang, daun, dan buah kelihatan betul? Kelihatan. Tapi ada yang tidak kelihatan. Yang ini sangat berdampak terhadap kualitas buah. Apa itu? Akarnya. Akar yang di dalam tanah kelihatan betul Bapak Ibu. Tapi itu akan sangat berdampak terhadap kualitas buah. Buah itulah nasib kita. Jadi kalau kita gambarkan ya seperti itu Bapak Ibu. Ya. Jadi sejatinya ya, di dalam akar ini adalah jiwa kita. Jadi di anfusihim itu adalah jiwa. Saat kita merubah jiwa kita, maka akan merubah nasib kita. Apa ini ada dalam jiwa? Imam Ghazali menyampaikan ada 3 hal ya yang ada dalam jiwa kita. Apa itu? Yang pertama namanya adalah dzon Bapak Ibu. Apa Bapak Ibu? Dzon ini adalah prasangka. Ya. Ada husnudzon, ada suudzon. Kalau kita bisa menjaga dzon ini, prasangka ini luar biasa. Ya. Kenapa? Karena pikiran ini, prasangka ini akan mengendalikan lisan kita. Mengendalikan apa? Kebiasaan kita, tindakan kita. Akhirnya apa? Dari tindakan menghasilkan apa? Karakter. Ya. Kebiasaan menjadi karakter, karakter akan menjadi nasib kita. Namun dzon itu masih kalah jauh dengan yang namanya qalbun, perasaan, hati. Makanya Imam Ghazali menyampaikan jiwa itu ada 3. Ya. Dzon namanya prasangka, yang kedua namanya qalbun salim. Jadi nanti akan kita bahas lebih lanjut, series ini baru bahas tentang dzon terlebih dahulu. Nah, qalbun ini lebih dahsyat lagi. Sekuat apapun itu pikiran, kalau perasaannya itu masih belum positif, yang menang adalah perasaan, hatinya yang menang. Namun ada yang lebih halus lagi. Yang ketiga apa itu? Iman kita, ruh kita. Jadi di dalam akar jiwa itu mengandung 3 hal. Namanya dzon, prasangka, hati, dan iman kita, ruh kita, spiritual kita. Nah, spiritual berdampak kepada hati, hati berdampak kepada dzon atau pikiran, pikiran berdampak kepada tindakan kita, tindakan menjadi kebiasaan, kebiasaan menjadi karakter, karakter itulah yang akan menjadikan nasib kita. Jadi mulai pikiran, perasaan ya, atau hati dan iman ini kelihatan buatan Bapak Ibu? Kelihatan betul? Gak kelihatan. Ada di dalam diri kita, sama seperti akar tadi. Ada. Itu sangat berdampak terhadap tindakan kita, namun gak kelihatan. Manakala kita mampu mengendalikan ini, ya, maka nasib kita pun akan berubah. Nah ini akan kita bongkar rahasia-rahasianya terlebih dahulu. Baru di series pertama ini adalah tentang ya, untuk merubah nasib. Series pertama ini adalah rahasia menguasai dzon, rahasia menjaga dzon kita, menjaga prasangka kita terlebih dahulu. Jadi series ini baru kita rahasia menjaga dzon terlebih dahulu. Karena ini rahasia Bapak Ibu, ya. Rahasia apa tadi? Menguasai dzon. Karena ini rahasia, jangan bilang siapa-siapa. Oke, mau bercanda ya. Fokus ya, karena ini rahasia, banyak orang yang tidak memahami dan tidak mengetahuinya. Ya. Maka kita akan kaji lebih dalam lagi. Apa nih? Ada apa nih dalam dzon ini? Ya. Rahasia yang pertama, Bapak Ibu semuanya, ya. Ternyata ya, dzon ini ada yang namanya negatif, ada yang namanya positif. Ya. Ada namanya suudzon, ada yang namanya husnudzon. Bahkan Allah berfirman di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Ini di Al-Quran di halaman 517 baris pertama. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kalian dari kebanyakan prasangka, karena sesungguhnya ingat prasangka ini dzon, ya, ba'dadh-dhanni. Sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah ismun. Apa itu ismun? DOSA Bapak Ibu. Jauhilah kita dari kebanyakan prasangka, karena sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah DOSA.
Nah materi kemarin membahas tentang apa namanya perisai rezeki. Kenapa kok rezeki kita nggak berlimpah? Karena kita masang tutupnya. Tutup itu apa? Dosa. Sama ini, kalau kita nggak mampu menjaga dzon ini, ternyata kita juga nutup perisai rezeki lagi. Maka ini masih lanjutannya. Maka hati-hati. Ada yang namanya suudzon itu ternyata sudah menjadi dosa, ada juga yang menjadi pahala, namanya adalah husnudzon. Maka hati-hati. Banyak orang ya yang menganggap kan ini baru di batin, belum sampai keluar lisan, berarti saya belum dosa. Hati-hati. Meskipun ini di batin sekalipun, itu kalau nggak baik, ternyata itu juga berdampak. Ya, nanti akan kita kaji lebih lanjut lagi. Ini baru rahasia yang pertama. Nah, berikutnya rahasia yang kedua, Bapak Ibu. Ternyata setiap prasangka, baik yang namanya suudzon maupun husnudzon, itu adalah doa, Bapak Ibu. Dasarnya dari hadis qudsi, anna idadzoni abdi bi, sesungguhnya aku sesuai dengan prasangka hambaku. Jika kita masih merasa, ya Allah, kenapa harus keluargaku yang sakit? Kenapa harus musibah ini datang kepadaku? Kira-kira apa jawabnya Allah? Sebagaimana yang kau prasangkakan, ya itu tak ijabah. Gak selesai-selesai. Padahal ingat tadi Quran Surat Al-Isra 79, Allah inginkan kita apa? Semuanya serba kebaikan. Ketika datangnya ketidakbaikan, itu karena apa? Kesalahan-kesalahan diri kita sendiri. Tapi kita menyalahkan siapa? Saat kita mengeluh, saat kita sambat, di situ kita apa? Ya, salah alamat ternyata. Ya, maka hati-hati di sini. Ternyata baik itu positif maupun negatif, itu adalah prasangka. Prasangka itu ternyata adalah doa. Ya. Jadi pikiran ada negatif, ada positif, dan setiap pikiran itu adalah doa. Dan rahasianya lagi, Bapak Ibu, ternyata baik doa berupa tadi husnudzon maupun suudzon tadi ternyata diijabah oleh Allah. Dari Quran Surat Al-Ghafir ya, ayat 60, ini Quran di halaman 474 baris kedua. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, ya, dan Tuhan berfirman, berdoalah padaku maka aku kabulkan doa. Nah, hati-hati, kita harus bisa memilah dan memilih doa di sini. Yang nanti akan kita kaji lebih dalam. Seringkali kita berdoa. Ya, kemarin di pertemuan pertama, ba'da kita sholat 5 waktu sudah betul doa kita, ya. Ya Allah lunas, ya Allah lunas, ya. Dah leres itu. Saat sajadah digulung, mukena sudah dilipat, peci sudah ditaruh, ya. Apa? Kita punya perasaan, bisa nggak ya? Bisa nggak ya? Cicilan. Ternyata itu doa. Terus banyakkan mana doanya? Antara yang tadi di sajadah, yang kalau kita rata-rata 10 menit setiap sholat 5 waktu dikalikan dengan 5 paling 50 menit dalam satu hari, ada doa 23 jam lebih 10 menit. Itu ternyata yang menjadi fokus kita, itu yang diijabah oleh Allah. Bakalan lunas betul. Maka lebih mudahkan gambaran ini, ya. Kita gambarkan seperti ini, ya. Kita kaji lebih dalam lagi. Ternyata Bapak Ibu, otak kita ini menerima informasi, ya, kurang lebihnya adalah 2 juta informasi per detik. Jadi 1 detik itu kalau ada informasi, kita serap lewat otak kita sebanyak 2 juta informasi per detik. Ya. Nah, di dalam 2 juta informasi per detik ini diproyeksikan oleh namanya dzon, prasangka. Jadi prasangka. Nah, prasangka ini dalam satu harinya ini ada 60.000 pikiran, ya, prasangka setiap hari, dan itulah yang menjadikan nasib kita. Maka di sini kita harus sadari ada yang namanya realitas primer, ada namanya realitas sekunder. Apa itu realitas primer, realitas sekunder? Ya. Jadi kalau kita ibaratkan gambarkan di sini, ya, alhamdulillahnya ada sebuah laptop, ya, untuk lebih memudahkan di sini. Ya. Jadi begini Bapak Ibu. Otak kita itu ibarat sebuah laptop ini. Ya. Semua informasi ini dimasukkan di dalam laptop. Pikiran, prasangka tadi itu adalah proyektor ini. Jadi pikiran itu kelihatan nggak? Kalau kita lihat apanya nih? Layarnya. Layar inilah nasib kita. Screen ini adalah nasib kita. Saat ini ada yang namanya fakta realita, itu sejatinya adalah realitas sekunder, dampak dari yang namanya realitas primer. Realitas primer ini adalah jiwa kita, nggak kelihatan. Jadi sejatinya ini nasib kita saat ini
ini adalah dampak dari realita yang tidak kelihatan. Apa itu? Ada di laptop kita. Ya. Maka hati-hati sekali Bapak Ibu dalam kita keseharian kita menyerap informasi. Ya, hati-hati tontonan televisinya, hati-hati dengan lingkungannya, ucapannya, berita-berita yang dimasukkan, searchingnya ya di Google, di internet dan lain sebagainya. Nanti kita akan coba game di sini. Banyakkan mana sih sejatinya ya yang kita masukkan yang positif atau negatif dalam sehari-hari. Nanti kita bisa adakan game di sini ya. Jadi kalau ternyata yang kita ingin masukkan ini, misalkan nih dalam satu hari banyakkan mana nih ucapan-ucapan, informasi-informasi positif dengan tidak positif masuk, itu akan kita proyeksikan menjadikan nasib kita. Kalau yang kita masukkan banyak yang nggak positif, maka secara otomatis nasib kita pun juga banyak yang nggak positif. Misalkan begini Bapak Ibu, ketika realita yang ada di sini di layar ini ya, ada huruf A, ini nasib kita sudah kelihatan. Realitas sekunder. Kalau kita ingin merubah ini kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Ini nasib kita. Seringkali orang di luar sana, misalkan ada nasibnya yang tidak baik, dia akan melakukan ini Bapak Ibu. Orang yang mengeluh, orang yang sambat, dia akan memaksakan diri. Ini digoyang terus. Kok nggak berubah? Berubah ya Allah, berubah betul gitu. Bagaimana caranya berubah? Kita rubah di mananya terlebih dahulu Bapak Ibu. Ini nasib kita, ya. Ini pikiran kita, ya. Proyektornya adalah pikiran kita, ya. Ini adalah prasangka kita. Sementara disinilah jiwa kita. Nah, seringkali Bapak Ibu, ya, faktanya yang terjadi adalah kita mengeluh, kita sambat, ya Allah kenapa? Itu sama saja dengan kita pengen merubah nasib kita, tapi yang kita pengen rubah kita gini kan? Tetap kita gini kan? Berubah betul kita. Tidak bisa berubah. Nah, bagaimana caranya berubah? Di mananya untuk berubah? Di laptopnya. Di mananya? Di pikiran kita, di jiwa kita terlebih dahulu yang harus kita rubah. Maka saat kita pencet di sini, kita rubah dalam pikiran kita, nasibnya ikut berubah, betul? Ikut berubah. Kalau kita ingin ganti B, gantinya di sini. Sama, ketika banyak orang yang, ya, misalkan begini, dari gambar penjelasan ini untuk lebih memudahkan. Bapak Ibu, ya, jalanan di seputar ya pertigaan Purwosari, jalanannya gimana kira-kira saat ini kondisinya Bapak Ibu? Jalannya gimana kira-kira? Macet. Macet ini sebuah prasangka sudah. Bayangin Bapak Ibu, masukin dalam laptop ini, macet. Dalam pikiran kita macet, diproyeksikan oleh namanya prasangka kita. Macet. Maka nasibnya seperti apa kira-kira? Itu adalah doa. Ingat ya tadi ada namanya prasangka positif dan tidak positif. Ada prasangka positif dan negatif. Masuk dalam otak kita. Berikutnya kita prasangkakan tadi macet. Ya. Diprasangkakan macet. Kira-kira nasib kita itu menjadi doa. Kira-kira nasib kita yang dijawab oleh Allah bagaimana kira-kira? Kita tanpa kita sadari kita sedang berdoa. Ya Allah, macetkan hidupku, macetkan keluargaku, macetkan keharmonisan keluargaku, macetkan rezekiku. Kita nggak sadari di sini. Maka yang harus kita pelajari di sini adalah apa? Mengendalikan prasangka senantiasa positif. Apa positifnya dari macet kira-kira? Napa kira-kira? Jalanannya gimana kira-kira? Jalanannya adalah penuh Bapak Ibu. Kalau ini penuh, kita sedang berdoa, masukkan dalam prasangka kita, ya, penuhkan rezekiku, penuhkan keluarga. Tanpa kita sadari kita sedang berdoa. Ya. Jadi nanti akan kita sampaikan juga rahasia-rahasia lebih dalam lagi tentang hal ini. Ternyata tidak bisa membedakan objek. Ya. Saat kita punya prasangka nggak baik kepada yang lain, ternyata itu balik kepada kita juga. Sama ini, kita punya kata-kata apa? Macet, prasangka macet itu akan kembali kepada diri kita. Ya. Karena macet ini nantinya sudah tidak positif lagi. Bayangin Bapak Ibu, saat Bapak Ibu ya sedang pulang melewati lintas tersebut, terus pulang sampai rumah ditanyain oleh pasangannya, kira-kira gimana tadi perjalanannya? Kalau jamnya macet, kira-kira energinya positif nggak kira-kira? Kalau jalan itu sudah bungkuk Bapak Ibu, ya, udah nggak ringan lagi, maka akan lebih positif lagi adalah ketika kita senantiasa jaga ini prasangka ini, maka hati-hati sekali di sini Bapak Ibu. Itu tadi baru seputar tentang macet.
Jadi fokus kita adalah kepada kita kendalikan realitas primer kita, jiwa kita. Maka nanti akan lebih memudahkan untuk merubah menjadikan tindakan, kebiasaan, karakter akan berubah kepada nasib kita. Nah, pernah betul Bapak Ibu, yang terutama ibu terlebih dahulu, pernah tidak kita nonton televisi apapun itu, mungkin ada yang senang sinetron, mungkin ada yang drama apapun itu, televisinya nangis, kitanya ikut nangis, pernah betul? Nah, ibu-ibu ini pernah. Kenapa? Padahal kita tidak mempraktekannya, kita tidak mengalami itu. Karena kita masukkan informasi itu, Bapak Ibu. Masukkan informasi itu sedih, akhirnya apa? Fisik kita ikutan sedih sampai mengalirkan, nasib kita ikutan sedih sama dengan ini. Saat kita masukkan informasi yang gak positif, ya, maka apa yang terjadi? Diproyeksikan, diperasakan oleh kita, fisik kita, ya, maka di orang-orang kesehatan nyebutnya adalah psikosomatis. Ya, sampai akhirnya apa? Fisiknya juga ikut sedih, nasibnya juga ikut sedih. Ini diijabah oleh Allah. Bagi bapak-bapak sebagian ada yang senang nonton sepak bola, ya. Sudah tinggal sedikit lagi, tinggal disundul aja gol, ya, atau tinggal disepak saja sedikit aja gol. Pernah buatan ibu-ibu mendengar suaminya nonton televisi, tiba-tiba kakinya gerak pengen nendang, pernah buatan? Padahal gak ikut di lapangan, cuma nonton televisi, tapi kenapa nasibnya ikut-ikutan, kakinya pengen nendang? Kena pengaruh ini, ya, masuk ke dalam prasangka. Maka hati-hati sekali dalam menyerap informasi, apalagi kalau televisi banyaknya tentang apa kira-kira yang sering kita tonton? Berita, Bapak Ibu, berita. Nah, berita itu banyakan mananya? Banyakan positif atau banyakan gak positifnya? Banyakan yang gak positif. Karena memang menjadikan prinsip bagi seorang reporter itu adalah bad news is good news. Kalau ceritanya tentang yang bagus-bagus itu nanti gak naik rating, Bapak Ibu, ya, televisinya. Maka apa? Ada kejadian luar biasa yang tidak baik langsung di blow up. Nah, kita terus asik menikmati tanpa kita sadari masuk 2 juta informasi per detik menjadikan kualitas diri kita. Ya, maka hati-hati sekali dengan bacaan kita, dengan yang sering kita lihat, yang sering kita dengar. Hati-hati. Sama manusia kemarin kajian Ustaz Tri Asmoro kemarin di Siti Aisyah menyampaikan anak itu lahir itu secara fitrah. Ya, bagaimana dia terbentuk menjadi karakter dari mulai siapa yang dia dengar, siapa yang dia lihat, siapa yang dia rasakan. Sama dengan ini. Akhirnya menjadikan kualitas jiwanya. Jiwa akan menjadikan nasibnya. Linier dengan ini sejatinya. Kajian kemarin Selasa PPMI yang ada di Siti Aisyah. Kemarin saya hadir. Banyak belajar. Kenapa? Kemarin temanya luar biasa. Peran ayah dan bunda, ya, terhadap anak di era milenial kemarin, luar biasa. Contoh begini Bapak Ibu, kita akan coba simulasikan. Saya mohon izin kepada Bapak Ibu, kita inputkan sebuah informasi ternyata mempengaruhi nasib kita. Pengen buatan? Kita coba di sini, kita adakan game di sini. Pengen buatan Bapak Ibu? Coba aja kita, ya, mohon izin nanti saya inputkan informasi dalam pikiran kita, dalam prasangka kita, nanti ternyata mempengaruhi nasib kita. Setuju buatan begini? Setuju buatan? Oke, kita coba ini ya. Kita praktekkan terlebih dahulu, mohon izin ya. Ini gambar apa? Gambar apa nih? Jeruk nipis. Kita merawat pun dulu. Rasanya pun gimana kira-kira Bapak Ibu? Ya, nanti saya. Oke, baik ya. Kita akan adakan di sini game jeruk nipis terlebih dahulu ya. Ini ada sebuah simulasi game bagaimana memudahkan kita. Saat saya mohon izin, ini kita masukkan dalam pikiran kita, ternyata nanti akan mempengaruhi kualitas fisik kita. Oke, siap Bapak Ibu? Siap? Monggo, lenggahnya nyaman-nyaman nih, sepejanya nih, ya, senyamannya terlebih dahulu ya. Oke, ya, bagi yang sudah siap ya, yang kersa mawon ikut mawon ya. Baik, sekarang mohon izin ya, yang ingin ikut ya, pejamkan matanya perlahan-lahan, pejamkan matanya perlahan-lahan. Oke, tarik nafas, lepas. Baik, bernafas seperti biasa. Mohon izin, sekarang bayangkan dan rasakan Bapak Ibu, saya ajak Bapak Ibu menuju sebuah ruang dapur. Rasakan tenggorokan Bapak Ibu, ya, semakin lama terasa semakin kering, ya, semakin haus dari sebelumnya. Silakan amati di ruang dapur tersebut. Ya, ternyata tidak ada satupun air minum. Namun perhatikan di pojok dapur tersebut ternyata ada, ya, kulkas. Silakan langkahkan kaki kita menuju kulkas tersebut. Oke, baik, bagus. Sekarang pegang tuas kulkasnya,
rasakan sensasi dingin yang kulkas merasa ke kulit tangan kita. Perhatikan di dalam kulkas tidak ada apa-apa kecuali jeruk nipis. Silakan ambil jeruk nipis tersebut dan kita bawa ke meja tengah dapur kita. Karena terasa tenggorokan kita saking haus, silakan ambil pisau dan iris-iris jeruk nipis tersebut. Mari kita iris yang potongan yang pertama. Kres. Potong lagi yang kedua. Kres. Potong lagi yang ketiga. Kres. Karena semakin haus lagi tenggorokan kita, maka silakan ambil satu potongan jeruk nipis tersebut, silakan diambil dan peras dan teteskan langsung ke dalam mulut Bapak Ibu. Bayangkan dan rasakan tetesannya menyentuh lidah kita. Semakin kita tahan ternyata semakin asik, semakin kecut. Karena masih kecut lagi dan masih haus, ambil lagi potongannya kedua. Silakan ambil lagi potongannya kedua. Silakan diambil, silakan diperas, masukkan lagi ke dalam lidah kita, dalam mulut kita. Terasa semakin kecut, semakin asik lagi. Karena masih haus lagi, ambilkan lagi potongannya ketiga. Silakan diambil. Silakan teteskan lagi, peras lagi, silakan teteskan lagi. Terasa semakin kecut, semakin asam 3 kali lipat, lebih luar biasa. Dan mulai ada reaksi air liur kita. Oke, sekarang Bapak Ibu semuanya ya, buka matanya perlahan. Mohon izin, sekarang saya nanya Bapak Ibu, ada nggak yang merasakan ada reaksi di mulut kita? Air liurnya, angkat tangan. Angkat tangan. Ibu-ibu nih 90% ini fokus nih ternyata. Ada yang sampai merasakan kecutnya? Masya Allah. Sekarang kalau takut Bapak Ibu, ya, terutama ibu-ibu nih. Wonten boten jeruk nipis ibu? Ada nggak di mulut kita? Tapi kenapa kok mulut kita itu bereaksi? Monggo silakan minum ya yang merasa kesem. Ini sejatinya saya hanya mohon izin ya bagi yang mau fokus dan mau berkenan ikut, saya inputkan informasi di sini. Sama seperti Bapak Ibu tanpa disadari nonton televisi sama seperti ini. Masuk ke dalam pikiran kita. Apa yang terjadi akhirnya? Nasib kita juga sama. Secara ilmu biologi, lidah kita akan bereaksi ketika ada benda asing yang kita masukkan. Betul buatan Bapak Ibu? Tapi ini gak ada bedanya. Tapi kenapa kok juga bereaksi? Inilah kekuatan yang namanya prasangka itu luar biasa. Nah, apa ini hubungannya? Seringkali Bapak Ibu dalam kita bertetangga, kita seringkali menjeruk nipisi diri kita sendiri. Kenyataannya faktanya gak ada, tapi karena omongannya tetangga, tiba-tiba ada yang merasa sakit banget, wonten. Padahal itu belum tentu benar. Tapi sudah apa? Kita jeruk nipisi, menjadikan ini prasangka, menjadi itu doa, itu diijabah. Akhirnya apa? Ada yang dadanya ampak banget, ada yang sampai apa? Sakit, ada yang sampai ke cancer sekalipun. Itu kenapa? Diawali dari namanya pikiran, mempengaruhi ke fisik sampai. Seringkali kita menjeruk nipisi diri kita sendiri. Padahal fakta dan realitanya belum tentu seperti itu. Maka tugas kita fokuslah kepada yang namanya realitas primernya, jangan kepada sekunder. Oke lah ya. Fakta dan realita kita saat ini mungkin belum lunas-lunas dan lain sebagainya, tapi ya, kita harus kendalikan primer kita apa untuk senantiasa positif dan nyaman. Maka nasib kita pun akan semakin positif. Misalkan begini Bapak Ibu ya. Karena tadi doanya ya dari MC tadi luar biasa ya. Semoga yang di barisan paling depan ya, ini barisannya para malaikat, barisannya orang-orang yang sukses ya, barisannya orang-orang yang segera dilunaskan. Tadinya saya pengen buatan Bapak Ibu lunas hutang seketika, pengen buatan. Yang pertama sebelum kita ikhtiar gerakan kita ya, rubah dulu dari don kita terlebih dahulu. Coba Bapak Ibu ya, perhatikan baik-baik. Ini tulisan apa Bapak Ibu? Tulisan apa? Ketika kita inputkan dalam pikiran kita, tang 60.000 pikiran setiap hari, kira-kira nasib kita bagaimana? Saat itu kita bisa lunasi. Besok kalau ada persoalan, ujung-ujungnya apa? Mentok-mentoknya no. Kita akan ambil HP, cari data yang kemarin belum kita pinjemin, kita pinjem lagi Bapak Ibu. Akan apa? Kembali lagi nasib kita apa? Akan punya lagi, tak kunjung selesai. Seringkali loh, kita mengeluh, kita sabar, kita pengen merubah nasib kita, kita gedor-gedor ini layarnya, bakalan berubah betul. Kenapa? Karena kita belum mengendalikan pikiran kita. Sejatinya Bapak Ibu, ada cara yang lebih mudah sejatinya Bapak Ibu.
husnudonnya hutang itu dong. Karena hutang ini energinya tidak positif Bapak Ibu. Kalau kita mau jalan aja, hutang saya 20 juta, berat nggak kira-kira jalannya? Ringan betul? Nggak ringan. Tapi kalau kita rubah ini menjadi sebuah yang husnudon, kita akan lebih ringan lagi. Apa itu contohnya? Bapak Ibu, ketika kita dipinjemin sesuatu oleh orang lain, ketika kita dititipin barang milik orang lain, suatu saat harus kita kembalikan. Itu namanya apa Bapak Ibu? Namanya apa? Namanya adalah amanah. Inilah bentuk positif dari yang namanya hutang Bapak Ibu. Kalau kita pinjam kepada orang lain, suatu saat harus kita kembalikan. Amanah bukan ini? Amanah bukan? Harus kita kembalikan loh. Amanah. Ini adalah husnudonnya. Saat ini kita masukkan dalam pikiran kita, amanah. Apa yang terjadi? Alhamdulillah, amanah saya 20 juta. Jalannya ringan Bapak Ibu. Itu kita sedang berdoa, ya Allah, amanahkan pekerjaannya lebih baik lagi, amanahkan rezeki yang lebih baik lagi. Amanah. Kira-kira nasib kita semakin ringan betul? Semakin bisa lunas Bapak Ibu. Maka yang kita rubah adalah di jiwa kita terlebih dahulu, di laptop kita terlebih dahulu. Bukan apa? Memaksakan diri kita untuk merubah di faktanya terlebih dahulu. Maka saat kita rubah di laptop ini, maka kita sudah tidak punya hutang lagi. Yang punya apa tadi? Amanah Bapak Ibu. Yang ada adalah amanah. Mohon izin. Sekarang saya nanya Bapak Ibu, masih ada yang punya hutang nggak Bapak Ibu di sini? Masih ada yang punya hutang? Baik, saya ulangi sekali lagi. Kalau ini masih kita prasangkakan ini yang nggak positif, masukkan. Tang, diproyeksikan. Tang. Nasib kita kira-kira gimana? Bisa selesai nggak hutangnya? Bisa selesai betul? Tetap ada hutang. Maka kita harus kendalikan ini, dan ini menjadi lebih positif lagi. Sama-sama maknanya, tapi berbeda energinya, berbeda dari prasangka kita, akan berbeda dari nasib kita. Menjadi apa? Apa tadi? Amanah. Saat kita infokan amanah. Karena suatu saat ini harus kita kembalikan, betul. Karena ini adalah sebuah kewajiban. Namanya amanah harus kita kembalikan. Tapi saat kita senantiasa positif, senantiasa husnudon, Allah akan lebih memudahkan langkah kita. Saat kita bekerja sekalipun, kita akan semakin lapang, tenang. Tapi kalau apa? Dikit-dikit kepikiran cicilan, gak ringan pekerjaan kita apapun apa, tidak mudah terbukakan pikiran kita untuk mencarikan jalan yang baik. Maka saat kita masukkan amanah, nasib kita akan semakin ringan. Nah, sekali lagi saya nanya, masih ada yang punya hutang Bapak Ibu? Masih ada yang punya hutang? Saya ulang sekali lagi Kalau masih mindset kita, pikiran kita masih ada hutang, maka nasib kita akan menjadi apa tadi? Nasibnya masih punya apa? Tidak akan selesai-selesai. Tapi kalau kita rubah tadi menjadi husnudonnya adalah apa tadi? Amanah. Maka kita sedang berdoa agar Allah lunaskan amanah-amanah ini, agar Allah berikan amanah-amanah berikutnya, agar kita semakin ringan di sini. Kenapa kita semakin husnudon? Maka sejatinya saat ini masih ada yang punya hutang Bapak Ibu? Yang ada tinggal amanah. Alhamdulillah, ini belum ada 1 jam nih, ini langsung gak punya hutang seketika. Yang ada apa tadi Bapak Ibu? Amanah. Nah, ini akan kita gali lebih dalam lagi Bapak Ibu tentang rahasia-rahasia dari itu. Ternyata Bapak Ibu, prasangka ini, don ini tidak bisa membedakan ingin dengan fokus. Nah, ini kemarin ada pertanyaan di pertemuan pertama di Majelis Siti Fatimah ini tentang bagaimana nih cara mengendalikan. Ternyata kita kemarin jelaskan, don itu tidak bisa membedakan ingin dengan fokus. Ada salah satu jamaah umroh dari guru saya, Ustaz Nasrullah. Ustaz Nasrullah adalah seorang mutawif. Ketika di Mekah, itu di jelang Asyar itu. Salah satu jamaahnya, beliau itu ingin sekali posisi softnya nanti berada di paling depan, sehingga paling dekat dengan Ka'bah Bapak Ibu. Saat sebelum adzan Asyar, beliau sudah buru-buru ambil posisi paling depan. Namun beliau selalu ingat ada salah satu orang sebagian dari suku tertentu yang hobinya itu adalah cemilannya itu makan bawang mentah. Ini adalah sebuah negara yang seringkali kita dengar dengan namanya apa? Bombay.
negeri Hindia. Sebagian sukunya ada yang hobinya itu cemilannya bawang apa? Bawang putih mentah Bapak Ibu. Kira-kira aroma mulutnya gimana kira-kira? Nah, salah satu jamaah umrah Ustaz Rasulullah ini ya inginnya adalah, ya Allah, jangan dekatkan saya nanti saat sholat dengan orang-orang dari suku tersebut yang berbau apa? Bawang. Beliau sudah posisi paling depan ya. Berikutnya apa? Adzan, beliau sholat qobliyah. Saat sholat qobliyah Bapak Ibu, beliau masih kepikiran tadi, ya Allah jangan dekatkan saya dengan aroma bau bawang. Inginnya jangan didekatkan, tapi fokusnya apa? Bau bawang, jangan ya Allah, jangan bau bawang. Tiba-tiba Bapak Ibu, aroma itu muncul Bapak Ibu di samping kanannya. Ada orang suku tersebut hadir di samping kanan. Langsung sholatnya gak khusyuk, dipercepat Bapak Ibu. Setelah dipercepat, beliau geser ke belakang. Tek, satu barisan apa? Samping kiri. Tujuannya apa? Biar tidak dekat dengan orang itu. Ya Allah, jangan dekatkan saya dengan bau ini ya Allah. Sholat lagi Bapak Ibu. Saat sholat apa yang terjadi Bapak Ibu? Samping belakang, kanan, kiri, depannya langsung orang itu semua Bapak Ibu. Saat beliau belum selesai sholat, didatangkan oleh Allah orang itu semuanya. Inginnya apa tadi? Jangan didekatkan, tapi fokusnya apa? Bau bawang. Dan langsung dipercepat, iqomah Bapak Ibu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Udah gak bisa kemana-mana lagi. Dia mundur lagi 2 barisan. Ternyata apa yang terjadi? Seluruh orang di sekitarnya gerombolannya adalah dari suku tersebut. Sepulang dari sholat tersebut ya, ke hotel, badannya, sekujur tubuhnya bau bawang Bapak Ibu. Akhirnya apa? Beliau langsung mandi 2 kali, bau tubuhnya nggak hilang, baunya masih bau bawang. Akhirnya beliau lapor kepada Ustaz Rasulullah, ini bagaimana ini kok bau saya bau bawang? Ditanyain kenapa tadi? Ternyata ini tadi Bapak Ibu, Al-Hujurat ayat 12. Prasangka itu adalah ya, prasangka yang nggak baik adalah dosa. Maka apa? Lepaskan. Ini perisai rezeki, lepaskan. Istighfar. Saat itu istighfar Bapak Ibu, beliau tanpa sadari ya, sambil duduk beliau istighfar, aromanya hilang sendiri Bapak Ibu. Sama dengan diri kita, seringkali apa? Saat kita buru-buru berangkat nganterin anak sekolah atau buru-buru kerja, pernah betul Bapak Ibu kita nggak ingat naruh kunci atau HP di mana? Nanti betul? Pernah tidak? Pertama kali yang kita rasakan apa? Apa yang ada dalam benak kita pertama kali? Nopo kira-kira dalam pikiran kita? Itulah menjadi doa. Ada nggak? Aduh lali, betul? Itu kita sedang berdoa. Lali. Nasibnya ketemu betul? Saat kita semakin umroh nggak ketemu Bapak Ibu. Ingin kita ketemu tapi fokus kita apa? Hilang, nggak ketemu. Lali, nggak ketemu. Ya, maka beda antara ingin dengan fokus. Sama seperti tadi yang kita jelaskan. 50 menitnya doanya sudah benar, ingin itu, tapi fokusnya di 23 jamnya lebih banyak tadi. Fokusnya apa? Masih cicilan, menjadi apa? Nasibnya belum lunas. Maka hati-hati, ini baru yang pertama ya. Beda antara ingin dengan fokus. Berikutnya yang kedua adalah ternyata don ini Bapak Ibu tidak mengenal negasi Bapak Ibu. Tidak mengenal negasi. Apa itu maksudnya? Pernah betul Bapak Ibu kita sampaikan kepada anak kita atau orang di sekitar kita, mungkin pasangan kita, jangan buka tutup panci ini. Diapakan kira-kira sama yang mendengar? Padahal kita bilangnya apa? Jangan. Tidak itu kata-kata negasi Bapak Ibu. Ada anak kecil lari-lari, nak jangan lari-lari. Semakin lari-lari itu semakin diam. Ini Bapak Ibu, karena kita ini adalah Bani Adam Bapak Ibu. Ingat tadi Al-Baqarah 35. Wala taqrabu hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Jangan dekati pohon ini, jangan dekati. Oleh Nabi Adam diapakan Bapak Ibu? Maka saya dulu ya sebelum fokus ya untuk syiar, saya dulu juga sebagai karyawan Bapak Ibu ya. Saya sebagai operation manager di salah satu retail. Saat saya mengetahui ilmu ini ya, ketika saya masih tugaskan di Jakarta dan di Bandung, kita punya toko retail sebelah kiri, kita pasang pelang Bapak Ibu. Jangan tengok kiri. Kira-kira apa? Orang lewat kira-kira ngapain Bapak Ibu? Bilangnya saya nggak pengen tengok, tapi dia ngelirik Bapak Ibu. Ya, karena ini apa? Bani Adam ya seperti ini. Ada godaan yang luar biasa. Maka hati-hati sekali dalam mengendalikan don ini. Maka kita rubah, misalkan apa? Ya,
kita ini dengan pasangan kita punya yang nggak nyaman banget. Namanya keluarga pasti ada pasang surutnya. Mungkin kita sedang apa? Benci dengan pasangan kita. Kita bilangnya apa? Jangan bencinya. Tapi kita menjadi apa? Tidak sayang atau tidak senang. Tidaknya ini negasi, maka fokusnya adalah senangnya. Seringkali kalau kita di anak-anak apa? Kalau kita bilang apa? Jangan lari, maka fokusnya di larinya. Maka justru kita bilang ya, sebaliknya. Kita ajak langsung apa? Fokus kita untuk duduknya, bukan larinya. Nah, jangan duduk di sini ya, nak ya. Silakan ke sana nggak apa-apa. Jangan duduk di sini ya. Jangan duduk di sini. Ini khusus nih spesial bagi anak-anak yang cerdas. Kira-kira semakin penasaran duduk nggak? Penasaran ya. Kita harus bisa mengendalikan ini. Hati-hati di sini. Berikutnya adalah rahasia dalam sini tidak mengenal subjek. Apa itu maksudnya tidak mengenal subjek? Saat kita punya prasangka yang nggak baik sekalipun itu kepada orang lain, sejatinya